Shalom, nama saya Deborah Mary Susanti Siombing. Terima kasih Tuhan, saya ucapkan, dan terima kasih Pastor Abraham Rempi dan tim atas perkenaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya boleh menyampaikan kesaksian saya di program Street Justice. Baiklah, pada tanggal 7 September 2024, saya berangkat dari stasiun Bekasi menuju stasiun Poncol, Semarang. Karena tanggal 8, saya keberkenaan Tuhan, kemurahan Tuhan, saya berkhotbah di suatu gereja di daerah Kabupaten Demak. Saya sudah menyiapkan judul khotbah yang akan saya bawakan untuk tanggal 8 September. Saya beri judul Hati Hamba. Dalam perjalanan menuju Semarang, setelah melewati stasiun Cirebon, saya dapat hikmat, saya dengar bagaimana Tuhan bicara dan berkata, ganti judul kamu. Dan ketika di atas kereta yang jalannya kan goyang-goyang ya, saya mengganti judul khotbah saya dengan judul Dosa adalah Penghambat Keselamatan. Saya ambil di dalam Yesaya 59. Kebetulan saya suka menulis, jadi setiap saya mau menulis khotbah, saya masih menggunakan buku saudara. Jadi saya pakai bolpen, saya tulis. Waktu itu masih dalam bentuk coret-coretan. Saya belum tuangkan itu ke dalam suatu buku. Karena saya tahu nanti jadi out-outan ya, berantakan. Saya nyampe di kota Semarang siang, saya dijemput oleh Bapak Gembala yang mengundang saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tanggal 8 tersebut. Saya berbicara sini bukan tentang judul khotbahnya, Bapak Ibu Saudara, tetapi saat itu semua tahu, termasuk Bapak Gembala dan jemaatnya, salah satu jemaatnya, bahkan saudara Bapak Gembala, saya lagi sakit. Jadi saya batuk yang luar biasa dan sakit sekali leher saya, mau berkata-kata. Ya, memang saya sangat kecapean sebelumnya, kurang istirahat. Selalu pulang sampai rumah jam 12. Pada hari Minggu itu, di tanggal 8 pagi, baru saya tuangkan coretan-coretan tangan saya ke dalam buku yang biasa saya bawa ketika saya selalu naik ke mimbar. Saya menulis, Bapak Gembalanya datang jam 10 mau mengecek sound system, yang puji Tuhan mereka diberkati dan mempunyai sound system speaker yang baru. Dia mendengar saya batuk yang sangat dahsyat. Sampai Bapak Gembalanya berkata, Kak Mary sehat. Ya, dengan suara yang parau. Dan kalau ketika berbicara, sangat sakit saudara. Ya, mungkin
ada radang juga. Jadi semua dicampur. Wow. Kebetulan yang tinggal di pastori tersebut mengerti sekali. Mereka tahu saya batuk. Dan waktu itu saya agak kilas balik. Di tanggal 7 saya nyampe sore. Saya baru tidur lagi kembali jam 2:30 di hari Minggu tanggal 8. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana di dalam batuk saya, di mana dalam radang saya sakit, saya harus melayani seorang pemuda. Dan 2:30 loh Bapak Ibu Saudara. Saya tidur pagi, biasa jam pagi saya sudah bangun, terus saya sarapan. Jadi memang di pastori itu ada 3 orang suami istri, bapak dan ibu maupun anaknya mendengar saya batuk. Sambil bicara pun saya batuk. Cerita ketika ibadah itu dimulai jam 5 sore, saya jam 3 kembali lagi saya bersujud, saya berdoa. Nah, tetapi sebentar saja gitu. Tetapi ketika jam 4 sore, suara saya saudara bukan makin sehat, tapi nggak ada. Suaranya hilang. Jam 5 saya berkhotbah. Tapi ketika itu saya berdoa di dalam kamar di pastori. Saya cuma bawa pujian. Saya pakai YouTube untuk bimbing saya bernyanyi. Saya menyanyikan lagu Yesus Jamah. Saya ulang dengan kesakitan yang luar biasa. Yesus jamah. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya udah ada di sini. Saya sudah nyampai. Saya sudah siapkan akan khotbah yang akan saya sampaikan. Tetapi kenapa hilang suara saya, Tuhan? Saya sampai mau berpikir, udah deh aku nggak jadi khotbah, naik mimbar sore nanti jam 5. Saya akan bicara sama Bapak Gembalanya. Saya sudah berpikiran seperti itu Bapak Ibu Saudari terkasih. Tapi saya mengulang, saya percaya dengan iman saya. Saya tahu ada sesuatu perkara besar yang harus terjadi dan itu menjadi berkat. Dan ibadah pun dimulai jam 5. Kebetulan yang membawa WL adalah ibu yang tinggal di pastori. Saya belum bisa bernyanyi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Hilang suara saya. Sampai akhirnya saya naik ke mimbar, saya hanya berserah. Saya angkat tangan saya keduanya. Tuhan, Yesus baik. Tuhan, tolong saya. Dan saat itu saya sambutan. Karena saya suka menyanyi, saya berkata, kali ini suara saya agak parau, hilang. Tapi saya mau bernyanyi bagi Tuhan sebelum saya menyampaikan sabda, menyampaikan firman Tuhan. Saya minta diiringi pemain musik dan saya menyanyikan pujian Yesus jamah. Wow. All things are possible. Nothing is
impossible with God. Jemaat mendengar, semua mendengar, bahkan ketika ini ada siaran YouTube, kebetulan dari gereja tersebut ada siaran online. Saya bernyanyi, dan ketika bernyanyi, haleluya, suara saya kembali normal, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Suara saya kan agak seperti ngerok-ngerok kalau kata kawan-kawanku ya. Saya nyanyi itu tidak ada batuk, tidak ada kekeringan apa radang begitu. Dan firman saya sampaikan tentang dosa penghalang keselamatan. Itu boleh selesai sampai habis. Dan katanya hampir 1 jam saya di depan, berdiri di mimbar. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya sehat sempurna dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga orang nggak tahu, yang tidak melihat, mereka nggak dengar bagaimana dengan batuk saya yang itu saya bisa bernyanyi bagi Tuhan, saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan tanpa saya tersedak, tanpa saya batuk. God is all good, so good to me. Di sini saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara, jika saat ini engkau melihat doamu belum dijawab, ekspektasimu di tahun 2024 belum terjawab, engkau masih sakit, engkau masih menganggur, engkau masih drop di dalam keuangan, dan kehidupan rumah tanggamu saat ini sedang ada trouble, dan gak ada pekerjaan, saya yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara, kehadiran Allah yang menyertai kita. Kehadiran Allah akan menjamin bahwa kita akan tidak dibiarkan sendiri untuk menghadapi panggilan daripadanya. Jika Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu, semua musuh game over. Dunia memilih yang terbaik. Allah memakai orang yang tidak dianggap dunia. Cara Allah memilih berbeda dengan cara dunia memilih. Kita akan dibawa ke dalam mega project. Dan saya sangat bersepakat dan saya sangat diberkati dengan pujian yang ada liriknya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sungguh menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi saya tekankan, seperti di dalam Lukas 1 ayat 37, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Jika saat itu saya sembuh
dari batuk, sakit yang luar biasa. Kalau ngomong itu sakit, saudara. Kalau ngomong sakit sekali. Nah, pokoknya saya udah pakai segala itu, tapi malah makin parah. Tapi ketika itu di atas mimbar, dengan waktu cepat, sekejap, saya sehat total. Saya sehat sempurna. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kesaksian saya yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Sepakat dulu dengan imanmu. Sepakat. Walaupun saat ini kau belum melihat ada terobosan, ada jawaban, ada perubahan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Ingat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Engkau terima sekarang kemenangan darimu. All things are possible. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.